Jatuh cinta kepada Al-Quran. Cinta adalah ungkapan lain untuk keindahan yang sempurna. Al-Quran adalah muaranya karena merupakan sumber segala cinta. Dekati Al-Quran, cinta akan datang dengan sendirinya. Cinta tidak memerlukan definisi karena selain tidak mudah menentukan genus atau diferensia yang tepat, yang diperlukan oleh penghafal Al-Quran bukan definisinya, melainkan kekuatan dan keindahannya. Segala sesuatu, apabila pencapaiannya ingin maksimal, harus dimulai dengan cinta. Karena cinta akan membawa seseorang kepada keyakinan, pengagungan, perjuangan, pengorbanan, kepatuhan, dan usaha maksimal tanpa pamrih. Alhasil, segala sesuatu yang besar akan menjadi kecil dan sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Nah, rasa cinta kepada Al-Quran bisa muncul kapan dan dimanapun bagi para pemiliknya. Terpesona terhadap sesuatu yang indah dan menyentuh hati adalah sebuah fitrah manusia. Kalau hati itu sendiri bisa terpesona melihat keindahan bunga-bunga yang bermekaran di musim semi dan tersentuh hatinya mendengarkan alunan musik alam yang syahdu, tentunya hati manusia akan lebih tersentuh oleh keindahan Al-Quran. Andai bunga-bunga yang bermekaran itu indah, Al-Quran lebih indah daripada itu. Andai kesyahduan alunan lagu alam itu indah, nada Al-Quran lebih indah dari itu. Bagaimana tidak? Semesta raya terdiam khusyuk, air berhenti mengalir, dan angin enggan berhembus, karena semua terpesona mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dilantunkan sebagaimana oleh Nabi Daud alaihissalam. Apalagi mendengarkan Al-Quran yang jutaan kali lebih indah daripada Zabur. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan mereka, alam semesta dan seisinya maksudnya, untuk mendengarkan Al-Quran sebagaimana terjadi pada kitab Zabur, niscaya alam akan berhenti beroperasi karena terkesima akan keindahan Al-Quran. Andai pun sudah tidak mudah, hati itu tidak mudah tersentuh oleh keindahan, setidaknya hati manusia masih mempunyai keinginan untuk bahagia. Ya, bahagia. Hati itu menentukan harapan, mengharapkan sampai kepada bahagia itu. Ada yang ingin menjadi ilmuwan, hartawan, atau ahli profesional, ataupun hal yang lainnya, atau yang ingin berprestasi dengan segala bentuk dan keragamnya. Keinginan itu begitu kuat hingga menjadi totalitas hidupnya. Bahkan orang yang malas bekerja pun dan pelaku kejahatan sekalipun, dengan apa yang mereka lakukan itu mengharapkan bahagia. Orang yang berkeinginan besar untuk bahagia tentu akan melakukan pendekatan dengan sosok yang diyakini mampu mewujudkan bahagianya. Kalau sosok itu bukan Al-Quran, siapa lagi? Al-Quran sebagaimana di dalam surah Al-Waqiah ayat 77, di dalamnya adalah karim, pemberi banyak keinginan, harapan, dan kebahagiaan, serta pemberi syafaat di akhirat. Meminta satu akan diberi dua jika bekerja bersama Al-Quran. Keinginan yang besar akan membuahkan rasa cinta yang kuat. Bahkan menghafal Al-Quran atau hanya sekedar membacanya
menghafal Al-Quran atau sekedar membacanya, pastinya kita dilatih untuk khusyuk, maka akan lebih menghantarkan diri kita atau menghantarkan sebuah harapan-harapan kita ketimbang doa. Mustahil manusia tak punya keinginan. Orang yang mengaku tidak mempunyai keinginan pun sebenarnya mempunyai keinginan, yaitu tidak punya keinginan. Baik. Terkadang sebuah harapan itu terlampau besar hingga tampak mustahil meraihnya. Ditambah usahanya yang belum sebanding, untuk mengubahnya Al-Quran menjadi sangat penting untuk menjadi untuk bisa diakrabi oleh para pembacanya melalui penghayatan, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran merupakan tugas suci yang menyebabkan pembacanya sejajar dengan para malaikat dan dikabulkan doanya. Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihafalkan dan dihayati, dan memberikan kemudahan kepada orang yang serius menghafalkannya. Memang, terkadang sebuah jalan menuju sukses itu panjang dan berliku. Namun, lika-liku itu akan menjadi ringan apabila dilalui bersama dengan Al-Quran. Terkadang bukan sekedar liku, tetapi jalan buntu. Maka Al-Quran akan menunjukkan jalan yang lurus. Perjalanan menggapai sukses akan menjadi sangat menyenangkan. Bahkan sama menyenangkannya dengan kesuksesan itu sendiri. Belum sampai pun terasa sampai. Kemudahan yang diberikan Al-Quran itu membuat semua orang jatuh cinta kepadanya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya tergenggam segala cinta. Karena apa? Karena setan akan berusaha keras menjadikan yang buruk tampak indah. Maka kita harus terus berdoa agar kita senantiasa diberikan jalan untuk selalu keistiqomahan untuk beribadah. Nah, membaca Al-Quran pun akan dibuat seakan tidak dapat memberikan solusi, bahkan sebaliknya membuat kepala semakin pusing. Tak jarang penghafal Al-Quran dibuat terpesona kepada sesuatu yang memalingkannya dari Al-Quran itu sendiri, hingga cintanya terbelah dua. Bahkan porsi untuk yang dibuat indah itu lebih besar dibandingkan porsi untuk Al-Quran. Tanpa disadarinya, hafalan pun berantakan. Maka pentingnya diri kita untuk melatih cinta kepada Al-Quran dengan melalui membacanya. Bagi para calon penghafal Al-Quran, sekali kita maju dan pantang mundur, maka latihlah terus untuk kita sering-sering kali untuk membaca Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran. Terima kasih, demikian video kali ini. Saya Henry dari channel Ajak Deres. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para calon penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.